Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Wahyu Fitata Ramadhani dengan NIM 1900993 dari Pendidikan Sosiologi 3A Universitas Pendidikan Indonesia. Untuk mata kuliah Pendidikan Resolusi Konflik dengan dosen pengampu Profesor Dr. Haji Bunyamin Maftuh, MPD MA, dan Ibu Rika Sartika, MPD. Nah, sebelum itu saya akan memberikan apa yang telah saya dapat dari mata kuliah Pendidikan Resolusi Konflik ini, teman-teman. Yang pertama, manfaat untuk diri saya sendiri, yaitu saya lebih mengetahui dari mana sumber konflik itu berasal. Sumber konflik juga tidak sembarang sumber konflik loh, teman-teman. Sumber konflik dalam mata kuliah ini merupakan sumber konflik yang ditemukan banyak ahli. Singkatnya, saya lebih mengetahui mengenai sumber konflik secara ilmiah, sehingga saya dapat mencegah ataupun meminimalisir konflik yang ada atau mungkin terjadi pada diri saya. Saya dapat menerapkan pengetahuan saya dan berbagi kepada teman-teman di lingkungan saya, yang mana hal ini akan berguna bagi banyak orang. Kemudian saya dapat mengetahui konflik-konflik secara realita yang benar-benar terjadi di lingkungan saya. Tak hanya itu, saya dapat mengetahui bagaimana bentuk-bentuk konflik. Dalam mata kuliah ini, saya dan teman-teman dituntut untuk menjadi mahasiswa adaptif sesuai dengan perkembangan zaman. Terlebih saat pandemi ini yang memungkinkan terjadinya konflik karena tak dapat bertemu dengan teman secara langsung. Nah, di kesempatan kali ini saya akan bahas mengenai meningkatnya kekerasan yang dialami oleh pelajar maupun mahasiswa di seluruh Indonesia. Kenapa sih tingkat kekerasan ini semakin tahun semakin menaik? Kita bisa lihat dari teori sumber konflik menurut perspektif psikoanalisis, yaitu relative deprivation. Deprivasi relatif atau relative deprivation dapat terjadi apabila suatu kelompok atau individu merasa kekurangan sesuatu dibandingkan dengan kelompok lain yang mendapatkan lebih. Deprivasi relatif pada dasarnya merupakan kondisi psikologis di mana terdapat keadaan yang dirasa tidak menguntungkan dan melahirkan ketidakpuasan. Nah, kondisi dari deprivasi relatif ini akan melahirkan kondisi psikologi seperti marah, tidak puas, putus asa, cemburu, iri, tidak bahagia, dan lain-lain. Dalam kasus ini, kekerasan di tingkat pelajar kerap kali disebabkan oleh keadaan deprivasi relatif, di mana suatu kelompok atau suatu individu tidak terima dengan hal yang didapatkan oleh kelompok lain, baik itu berupa barang, pujian, maupun eksistensi. Nah, eksistensi ini paling sering diperebutkan oleh pelajar dari zaman dulu hingga zaman sekarang. Nah, keadaan tersebut akan melahirkan pertengkaran dari lingkup sempit seperti berantem secara fisik di lapangan atau yang bisa kita sebut dengan partai, dan kemudian secara luas hingga pada tawuran antar sekolah ataupun antar daerah. Nah, tentunya tawuran-tawuran tersebut akan melahirkan kekerasan yang cukup sengit, teman-teman. Karena tawuran biasanya selalu dihiasi oleh senjata-senjata tajam yang dimiliki oleh para pelajar. Sedikit berbeda dengan pelajar, walaupun apa yang dialami dan dirasakan oleh pelajar tak menutup kemungkinan akan dirasakan dan dialami pula oleh mahasiswa. Namun, jika dilihat sekilas, mahasiswa akan lebih cenderung memiliki pikiran lebih matang, sehingga biasanya kekerasan pada mahasiswa dilatar belakangi oleh keadaan politik atau hal-hal yang sekiranya benar-benar penting. Seperti yang pernah terjadi di negara ini selama 1 tahun ke belakang. Sudah terdapat 2 kali aksi mahasiswa yang dapat terbilang cukup anarkis, melawan aparatur dengan segenap kekerasan yang mereka miliki karena merasa apa yang dilakukan pemerintah tidak sesuai dengan keinginan rakyat. Mahasiswa sebagai agen perubahan turut andil dalam keadaan tersebut agar dapat membawa perubahan ke arah yang lebih baik. Kondisi ini pada akhirnya akan membawa tindakan melawan atau memberontak. Semakin besar kesenjangan yang terjadi, maka semakin besar pula tindakan melawan atau memberontak tersebut. Nah, sekarang kita akan bahas mengenai bagaimana cara menanggulangi kekerasan yang ada di kalangan pelajar maupun mahasiswa. Yang pertama, kita akan bahas tawuran. Menurut saya, tawuran sendiri tak dapat ditanggulangi, hanya saja dapat diminimalkan persentasenya apabila para aparatur tegak dalam melakukan segala kewajibannya. Tawuran tak dapat dihilangkan sepenuhnya dari pelajar Indonesia. Jikalau sekalipun tidak ada tawuran yang tercatat dalam 1 tahun terakhir, tetap saja ada tawuran yang tidak tercatat, dalam artian para pelajar melakukan tawuran secara diam-diam. Bahasa pelajarnya mainnya rapih. Para pelajar yang beranjak dewasa akan tetap melakukan tawuran sebagai bentuk proses pencarian jati diri dan pendewasaannya.
Menurut saya pula, tawuran ini dapat dicegah melalui edukasi oleh lingkungannya sendiri, terutama sosok yang lebih tua, untuk mengajarkan betapa pentingnya memiliki sikap dewasa sebelum ia mencari jati dirinya sendiri. Edukasikan berbagai pengalaman-pengalaman yang telah dialami pelajar-pelajar sebelumnya untuk menanamkan kesan negatif terhadap tawuran. Namun, lagi dan lagi, upaya ini belum tentu berhasil untuk diterapkan dalam pelajar Indonesia, terlebih di lingkungan masyarakat yang kian kompleks. Sedangkan untuk demonstrasi ialah mahasiswa seharusnya tidak lagi melakukan demonstrasi di jalan karena sudah tidak relevan lagi. Terlebih demonstrasi yang terjadi berlangsung ricuh dan tidak kondusif. Demonstrasi seperti ini rentan ditunggangi oleh pihak-pihak tertentu dengan motif dan tujuan yang berbeda. Cara lebih etis dan terhormat yang dapat dilakukan oleh mahasiswa adalah melakukan dialog atau pertemuan dengan DPR maupun pemerintah untuk membahas persoalan yang bertentangan dengan keinginan rakyat tersebut. Dalam hal ini, pemerintah juga turut andil agar lebih peka. Pemerintah tak perlu menunggu aksi berjalan anarkis dan sebagainya. Pemerintah harus memiliki kepekaan dan melakukan inisiatif untuk mengundang perwakilan mahasiswa. Solusi lain yang mungkin bisa mencegah terjadinya aksi-aksi lagi ialah mahasiswa mampu berpikir lebih tenang dan tegas untuk kedepannya. Karena zaman semakin maju dan mahasiswa dituntut untuk mampu memiliki pola pemikiran ke arah yang lebih maju pula, sehingga aksi-aksi mahasiswa dapat dihindarkan. Nah, segitu dulu ya teman-teman untuk kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum.